Namaku Sumaryono. Usia sudah menginjak 53 tahun. Sehari-hari aku mengayuh becak di kota kecil yang mulai lengang setelah pukul 10 malam. Tak banyak yang kutuntut dari hidup, asal cukup untuk makan dan bisa bayar kontrakan bulanan. Tapi malam itu, malam yang tak akan pernah bisa kulupakan seumur hidupku, membuatku ingin berhenti narik becak selamanya. Malam itu, tanggal 13. Aku ingat jelas karena siangnya anakku minta dibelikan sepatu bekas buat sekolah. Uangku belum cukup, jadi aku memutuskan narik lebih lama dari biasanya. Sekitar pukul 12 malam, aku masih mangkal di pojok alun-alun, ditemani angin dingin dan lampu jalan yang mulai redup. Kota sepi sekali, hanya ada suara radio dari warung kopi sebelah dan lolongan anjing dari jauh. Aku sempat berpikir untuk pulang, tapi tiba-tiba seseorang menghampiri. Seorang perempuan muda mengenakan kerudung panjang berwarna abu-abu. Wajahnya agak tertutup bayangan. Ia berdiri diam di samping becakku dan dengan suara pelan berkata, "Pak, bisa antar saya ke rumah di kampung Gunung Jati, dekat kebun bambu." Aku sedikit terkejut. Lokasi yang disebutnya bukan tempat biasa orang pergi malam-malam, apalagi naik becak. Itu daerah sepi, bahkan siang pun jarang dilewati. Tapi aku butuh uang malam itu, jadi aku anggukkan kepala. "Naik, Neng," kataku sopan. Ia naik pelan-pelan, duduk tenang. Anehnya, becakku terasa sangat berat saat mulai kuayuh. Padahal badannya kurus, tapi kupikir mungkin cuma karena aku sudah lelah. Kami melintasi jalanan kota yang makin gelap. Lampu-lampu mulai padam satu persatu. Di perempatan dekat pasar, aku sempat menoleh ke belakang karena merasa angin terlalu dingin menusuk. Tapi dia masih duduk di sana, menunduk, memeluk tas kecil. Tapi yang paling membuatku heran adalah rutenya. Semakin jauh aku mengayuh, jalannya makin tak ku kenal. Padahal aku ini tukang becak, hafal semua jalan. Tapi jalur yang kupakai terasa asing. Jalan aspal berganti menjadi jalan tanah, lalu berbatu, lalu seperti jalur setapak. Tak ada satu kendaraan pun lewat. Tak ada rumah, tak ada suara. Becakku mulai berat, seperti ada 2 atau 3 orang di atasnya. Nafasku mulai tersengal, peluh mengucur deras. Di persimpangan kecil, aku beranikan diri bertanya, "Neng, ini benar jalannya ke Gunung Jati?" Dia hanya menjawab, lirih, "Iya, sebentar lagi sampai. Rumah saya dekat kebun." Tapi tak ada kebun yang kulihat, hanya gelap. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Sunyi, hening, seperti masuk ke dunia yang sudah lama ditinggalkan manusia. Di sebuah tanjakan kecil, aku merasa benar-benar tak kuat lagi. Aku berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Tapi kursi penumpang kosong. Kosong. Tidak ada siapapun. Kerudung abu-abu itu tergeletak di kursi. Tidak ada suara. Tidak ada bayangan. Hanya kerudung yang melambai pelan, seperti tertiup angin. Padahal angin pun rasanya berhenti malam itu. Jantungku berdegup kencang. Aku turun dari becak, menyorot sekitar dengan senter kecil di HP bututku. Tak ada siapa-siapa. Tapi jalan di depanku berubah. Kini seperti jalan setapak di tengah hutan bambu. Padahal tadi kami masih di jalan kampung biasa. Aku mencoba putar balik, tapi jalannya hilang. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku tersesat. Seakan aku berada di dunia yang berbeda. Suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan, tapi tak jelas dari mana asalnya. Dan samar-samar, aku mulai mencium bau menyengat, bau anyir darah. Tanganku gemetar saat kuambil kerudung itu. Dingin, seolah baru saja dijemur di udara malam kematian. Aku mulai panik, tapi
Tubuhku tak bisa bergerak cepat. Becakku berat luar biasa, dan bayanganku sendiri mulai bergerak lebih cepat dari langkahku. Seperti ada sesuatu di belakangku. Setiap kali aku menoleh, tak ada apa-apa. Tapi saat aku berjalan, aku mendengar langkah kaki mengikutiku. Langkah yang tak seirama. Kadang lambat, kadang berlari, kadang seperti merayap. Aku merasa benar-benar diintai. Saat itu aku sadar, aku bukan sedang mengantar orang, tapi mungkin sedang dijemput oleh sesuatu. Tanganku gemetar ketika kuangkat becak perlahan. Bayangan pepohonan bambu menjulang gelap, seperti menutup langit. Udara di sekitarku begitu dingin dan lembab, menusuk ke tulang. Suara malam yang biasa ku dengar, serangga, angin, bahkan lolongan anjing, hilang total. Yang tersisa hanya keheningan dan ketakutan. Aku mulai menuntun becak. Kuputuskan jalan kaki saja, berharap bisa kembali ke jalan utama. Tapi entah kenapa, jalan yang kutempuh selalu kembali ke tempat yang sama. Sebatang pohon bambu besar yang batangnya retak tengah dan terlihat seperti mulut menganga. Keringat membasahi punggungku walau udara sedingin es. Di saku, ponselku kehilangan sinyal. Tak bisa nelpon, tak bisa kirim pesan. Lampunya pun mulai meredup meski baterai tadi masih 50%. Aku mencoba tenang, berpikir logis. Mungkin aku salah jalan. Mungkin ini cuma hutan kecil yang belum pernah kulalui, batinku. Tapi saat kulirik jam tangan, aku terkejut. Sudah pukul 2.15 dini hari. Padahal baru setengah jam lalu, aku angkut penumpang itu. Aku tancapkan langkah lebih cepat, menyusuri jalan setapak. Becakku tinggal. Terlalu berat, terlalu memberatkan. Baru sekitar 15 menit berjalan, dari kejauhan kulihat ada lampu remang. Seperti pelita di tengah kegelapan. Kutinggalkan semua logika. Aku berlari ke arah cahaya itu. Semakin dekat, semakin terlihat. Sebuah rumah tua panggung, catnya mengelupas, jendela-jendelanya terbuka lebar, tirai berkibar pelan meski angin tak terasa. Di teras, berdiri seorang lelaki tua berpeci hitam, mengenakan baju koko yang usang. Aku menghampiri dengan nafas terengah. "Pak, maaf ganggu, saya nyasar, saya tukang becak. Tadi antar penumpang perempuan, tapi saya malah nyasar ke sini." Lelaki itu hanya diam, matanya kosong menatapku. Lalu pelan-pelan ia buka mulutnya dan berkata, "Perempuan itu bukan manusia, Nak. Aku menahan napas. Dia sudah mati sejak 7 tahun lalu. Kuburannya di belakang rumah ini." Tanganku langsung gemetar hebat. Maksud Bapak, saya antar arwah?" Orang tua itu mengangguk pelan. Tapi belum sempat aku bertanya lagi, tiba-tiba terdengar suara denting lonceng dari dalam rumah. Bukan suara biasa. Lonceng tua, besar, menggema. Dan bersamaan dengan itu, udara di sekitarku langsung berubah drastis. Bau anyir kembali datang. Kali ini lebih menyengat. Rumah itu perlahan berubah. Dindingnya menghitam, catnya mengelupas, hingga terlihat tulang kayu yang busuk. Tirai jendela tiba-tiba berhenti berkibar, dan pria tua itu hilang. Aku berdiri terpaku. Tak ada waktu untuk berpikir. Aku berbalik, berlari secepat mungkin dari rumah itu. Tapi begitu berlari, mataku menangkap sosok di kejauhan. Di ujung jalan sempit, dia berdiri di sana. Perempuan tadi, tapi kali ini wajahnya jelas terlihat. Kulitnya pucat kehijauan, mata membelalak dengan bola mata hampir keluar, mulutnya sobek sampai pipi, dan darah mengalir dari sela-sela giginya yang hitam legam. Rambutnya basah, meneteskan cairan hitam kental seperti lendir busuk. Tangannya menunjuk padaku. "Kembalikan aku ke rumah." Suaranya berat, serak, seperti bergema dari dalam tanah. Aku mundur, tapi dia mendekat.
tanpa menggerakkan kakinya, seolah meluncur di udara. Setiap langkahku terasa seperti mimpi buruk. Aku terperosok, jatuh di tanah berlumpur. Tanahnya lembek, seperti menggeliat. Aku menjerit sekuat tenaga. Tak ada yang datang. Mataku mencari-cari arah. Tak ada jalan, hanya dinding pohon bambu yang seperti menutup semua sisi. Bahkan bintang dan bulan tak tampak. Langit hanya hitam pekat. Tiba-tiba, dari sampingku muncul satu kepala manusia dari tanah. Kepala itu membusuk, matanya sudah hilang, dan mulutnya menganga sambil mengeluarkan suara seperti air mengalir. Lalu, satu lagi, dan satu lagi. 3, 5, 7 kepala manusia muncul dari dalam tanah, berputar mengikuti gerakanku. Aku teriak, lari tanpa arah. Kali ini tak peduli. Aku hantam ranting, akar, semak. Tanganku berdarah, lututku robek. Tapi aku terus lari sampai tiba-tiba kulihat jalan aspal, lampu jalan, suara motor dari kejauhan, kehidupan. Aku langsung berhambur keluar dari rimbunnya hutan bambu. Nafas sesak, tubuh kotor penuh lumpur, tapi aku masih hidup. Kulihat jam di tangan, pukul 3.01 pagi. Aku kembali ke tempat awal aku narik becak tadi. Becakku tak ada, tapi di bangku tempat biasa mangkal, ada kerudung abu-abu yang kutemukan tadi. Terlipat rapi, dan ada koin logam kuno bertuliskan aksara Jawa di sampingnya. Tanganku gemetar saat menyentuh kerudung itu. Rasanya dingin seperti es. Tapi yang membuat bulu kuduku berdiri adalah bisikan kecil yang kudengar dari balik kerudung. Terima kasih sudah antar aku keluar. Pagi itu, meskipun aku merasa seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk, kenyataannya aku tak bisa tidur sama sekali. Tidurku terhalang oleh bayangan perempuan itu, wajahnya yang mengerikan, tubuhnya yang tergerai, dan suara bisikan yang tak akan pernah hilang dari pikiranku. Aku tahu aku tidak bisa mengabaikan kejadian semalam. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar mimpi tengah berusaha mencerabut aku dari kenyataan. Dengan tubuh yang masih lemas, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jika perempuan itu benar-benar arwah, aku harus tahu bagaimana cara menghadapinya. Perasaan takut dan penasaran bercampur aduk, namun aku merasa ada yang harus aku lakukan untuk menebus kesalahan yang mungkin telah aku perbuat. Aku mulai melangkah, mencari tahu lebih jauh tentang desa kecil tempat aku tinggal. Tidak banyak yang tahu tentang keberadaan tempat itu. Sebagian besar penduduk memilih untuk tinggal di pusat kota, menjauhi tempat-tempat yang dianggap angker dan tak pernah dibicarakan orang. Bahkan, beberapa dari mereka berbisik tentang kisah-kisah misteri yang melibatkan orang-orang yang hilang secara misterius di sekitar Gunung Jati. Aku mendekati seorang kakek tua yang biasanya duduk di depan rumahnya, mengisap rokok kretek dan mengunyah daun sirih. Orang-orang sering berkata bahwa kakek itu tahu segala hal tentang desa ini. Aku tahu jika ada orang yang bisa memberi jawaban, kakek inilah orangnya. Pak Karyo, aku menyapa pelan. Kakek itu menoleh perlahan, mata tuanya yang sayu menatapku tajam, seolah menilai apakah aku layak mendapat jawaban atas pertanyaanku. Aku duduk di depan rumahnya dengan hati berdebar-debar. Suasana pagi yang seharusnya tenang kini terasa mencekam. Kakek itu mengambil sesapan terakhir dari rokoknya, lalu menatapku dalam-dalam. Ada apa, nak? Kau sepertinya terkejut sekali. Katanya dengan suara parau. Apa benar ada kuburan lama di Gunung Jati, Pak? Banyak orang yang bilang tempat itu angker. Tanyaku dengan hati-hati. Kakek itu terdiam beberapa detik, menatapku seperti sedang memutuskan sesuatu yang penting. Kemudian, ia mengangguk pelan. Di sana ada kuburan lama memang. Itu adalah kuburan para leluhur desa ini. Tapi,
bukan itu yang membuat tempat itu angker, Nak. Ada cerita lain yang lebih menakutkan tentang perempuan yang kau temui kemarin malam. Orang-orang menyebutnya sebagai perempuan arwah pendendam. Konon, dia tidak pernah benar-benar pergi ke alam baka. Aku menahan napas, tidak ingin kehilangan kata-kata kakek tua itu. Apa maksudnya, Pak? Kakek itu menghela napas panjang, kemudian memulai ceritanya. Dulu, sekitar 7 tahun yang lalu, ada seorang perempuan muda bernama Rani. Ia datang ke desa ini dan tinggal di rumah sepi di dekat Gunung Jati. Di sana, dia bertemu dengan seorang lelaki, seorang pria yang biasa menggunakan becak. Keduanya menjalin hubungan, namun sayangnya, lelaki itu tidak tahu bahwa Rani memiliki rahasia besar. Dia bukan manusia biasa. Rani adalah arwah yang terjebak antara alam hidup dan mati. Dia terjebak di dunia ini karena sebuah kutukan yang mengikatnya pada kuburan di Gunung Jati. Aku terkejut mendengar cerita ini, tapi rasa penasaran semakin membakar. Lalu, bagaimana dengan lelaki yang mengantar arwahnya, Pak? Tanyaku dengan suara gemetar. Kakek itu menatapku dalam-dalam, seolah tahu aku sedang berbicara tentang diriku sendiri. Ia mengangguk pelan. Lelaki yang mengantarnya ke kuburan itu, dia adalah orang yang kau lihat kemarin malam. Dialah yang terjebak. Ketika kau mengantarnya, kau sebenarnya sudah membantu Rani untuk menyelesaikan kutukannya. Tapi, karena kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, kau menjadi sasaran berikutnya. Setelah arwahnya berpindah, dia akan mengincar siapa saja yang membantu, membuat mereka tersesat dalam kegelapan yang sama seperti dia. Aku mulai merasa mual mendengar penjelasan kakek itu. Jadi, sekarang saya akan terus diteror? Kakek itu mengangguk perlahan. Ada cara untuk mengakhiri ini, Nak, tapi itu tidak mudah. Kau harus kembali ke tempat di mana dia terjebak, ke kuburan di Gunung Jati. Hanya dengan menghadapi tempat itu secara langsung, kau bisa memutus kutukan yang mengikatnya. Tapi ingat, kau tidak sendirian. Banyak yang sudah mencoba, tapi tak pernah kembali. Aku merinding mendengar kata-kata itu. Rasa takut kembali menguasai diriku. Namun, aku tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan teror yang terus menghantui hidupku. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berdiri dan mengucapkan terima kasih pada kakek itu. Mataku kosong. Aku merasa seperti seorang yang sedang berjalan menuju takdirnya. Gunung Jati sudah menunggu. Aku melangkah ke arah hutan bambu dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Dengan setiap langkah, kegelapan semakin merayap di sekitarku. Awan gelap menghalangi sinar matahari, menciptakan bayangan tebal di bawah pohon-pohon yang berderet. Suasana semakin sunyi, dan aku bisa mendengar detak jantungku yang semakin cepat. Tiba-tiba, di kejauhan, aku melihat sebuah rumah kecil. Kulihat sekeliling, tak ada jalan lain. Aku harus masuk. Aku melangkah ke dalam rumah itu, menahan ketakutan yang semakin menguasai tubuhku. Begitu kakiku jejakan di ambang pintu, aku merasa seolah-olah seluruh dunia menatapku dari balik kegelapan. Tiba-tiba, suara tawa tertahan terdengar dari dalam rumah, dan aku bisa merasakannya di seluruh tubuhku. Ketika aku menatap lebih dekat ke dalam, aku melihat Rani, perempuan yang sebelumnya aku temui, berdiri di depan kuburan tua. Dia tersenyum tipis, namun senyumnya sangat mengerikan. Matanya kosong, dan tubuhnya terbakar oleh cahaya merah darah. Selamat datang, Nak. Katanya dengan suara serak. Aku menelan ludah, tidak bisa bergerak. Ini adalah akhir. Suasana di sekitar Gunung Jati semakin mencekam. Aku berdiri di depan kuburan tua yang tampaknya tak terawat. Entah sudah berapa lama tempat ini terlupakan.
Angin yang semula sejuk kini berubah dingin, menggigit tulang. Setiap langkahku menuju kuburan terasa semakin berat, seolah beban yang harus kutanggung semakin menambah rasa takut yang menggerayangi tubuhku. Rani, atau lebih tepatnya, arwahnya, berdiri tegak di hadapanku. Wajahnya yang tergerai itu memperlihatkan senyum tipis yang tidak manusiawi. Aku bisa merasakan hawa dingin yang datang bersama sosoknya, udara yang berubah menjadi berat, dan detak jantungku yang semakin keras. Tak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutku. Aku hanya berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa kamu datang? Tanya Rani. Suaranya serak, seperti datang dari dasar lubang yang dalam. Aku sudah menunggumu. Aku menelan ludah, mencoba untuk tetap tenang. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Apa yang terjadi padamu? Dia tertawa pelan, namun tawa itu lebih terdengar seperti raungan yang mengerikan. Aku terperangkap di sini, terperangkap dalam kutukan, karena aku menginginkan sesuatu yang tidak seharusnya aku ambil. Jawabnya dengan nada melankolis, lalu melanjutkan. Kamu membantuku keluar, tapi tanpa sadar, kamu juga terperangkap dalam kutukan yang sama. Hatiku semakin tercekik. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya dia maksud. Apa yang harus aku lakukan untuk mengakhiri ini? Apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa tenang? Rani terdiam sejenak. Matanya menatap kosong ke arah langit yang kelabu. Satu-satunya cara adalah dengan melepaskan aku sepenuhnya, melepaskan aku dari kutukan ini. Tetapi itu tidak mudah. Hanya dengan cara yang mengerikan, aku bisa bebas. Dan kamu harus melakukannya. Aku merasa tubuhku mulai gemetar, otakku berputar, berusaha mencari jalan keluar. Bagaimana caranya? Apa yang harus aku lakukan? Dia mendekat, semakin dekat, hingga aku bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari tubuhnya. Matanya yang kosong menatapku penuh harapan, seakan-akan berharap aku bisa memberikan jawaban. Namun aku tahu jawabannya bukanlah sesuatu yang sederhana. Di balik batu nisan ini, kata Rani sambil menunjuk ke sebuah batu besar yang berada di tengah kuburan itu. Terdapat sebuah benda. Itu adalah kunci untuk melepaskan aku. Kunci untuk mengakhiri kutukan ini. Tapi, kamu harus siap menghadapi apa yang ada di sana. Tidak ada jalan pulang setelah ini. Tanpa menunggu lebih lama, aku berlari ke arah batu nisan yang dia tunjuk. Tangan gemetar, aku mulai meraba-raba di sekitar batu besar itu, mencoba mencari apapun yang bisa membantuku keluar dari tempat ini. Semakin aku menyentuh batu itu, semakin kuat aku merasakan getaran yang datang dari dalam tanah. Seolah ada sesuatu yang bangkit dari dalam tanah, siap menghancurkan segalanya. Tiba-tiba, aku merasakan sebuah benda keras di bawah jari-jari tanganku. Dengan hati-hati, aku menariknya keluar. Itu adalah sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu hitam, penuh dengan ukiran yang rumit. Sebuah aura gelap mengelilingi kotak itu, membuatku merasakan ketakutan yang luar biasa. Aku menggenggam kotak itu erat-erat. Saat itu, aku mendengar suara berdesir dari belakangku. Dengan hati-hati, aku menoleh. Rani sudah berdiri tepat di belakangku. Wajahnya berubah, semakin menakutkan. Matanya yang kosong kini dipenuhi dengan kebencian yang tak terkatakan. Kamu tidak bisa mengakhiri ini, Nak. Ini adalah nasibmu. Kamu tidak akan bisa keluar. Katanya dengan suara bergetar, namun tegas. Aku merasakan tubuhku dipenuhi dengan ketakutan. Namun, sesuatu di dalam diriku mulai bangkit. Aku tidak bisa membiarkan diriku terperangkap lebih lama lagi. Aku tidak akan menyerah, gumamku. Suara yang bahkan aku sendiri hampir tak dengar. Dengan gemetar,
aku membuka kotak kecil itu. Ketika tutupnya terbuka, aku melihat sebuah cincin hitam yang terbuat dari batu. Batu itu tampak seperti memiliki hidup sendiri, menyala dalam kegelapan. Aku merasakan kekuatan besar mengalir melalui tangan dan tubuhku saat menyentuh cincin itu. Ini saatnya, bisikku pelan. Tiba-tiba Rani melangkah maju dan aku merasakan tubuhku semakin terikat oleh kekuatan yang sangat besar. Wajahnya kini berubah menjadi sangat mengerikan. Kulitnya terkelupas, matanya melotot dengan penuh kebencian. Kamu tidak bisa mengakhiri kutukan ini begitu saja. Teriaknya dengan suara menggelegar, membuat tanah bergetar. Namun, aku tahu inilah satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Aku mengambil cincin itu dan melemparkannya ke arah batu nisan yang besar. Begitu cincin menyentuh batu, sebuah ledakan besar mengguncang tanah dan cahaya terang menyembur keluar dari kuburan. Aku merasakan tubuhku terlempar mundur oleh kekuatan itu. Aku terjatuh ke tanah dan seketika segala sesuatu menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara tawa atau teriakan mengerikan. Ketika aku membuka mata, aku mendapati bahwa arwah Rani telah menghilang dan tempat itu kini terlihat damai. Kuburan itu tidak lagi tampak angker dan udara sekelilingnya terasa lebih ringan. Aku bangkit perlahan, menyadari bahwa kutukan itu akhirnya terputus. Namun, aku tahu perjalanan ini belum berakhir. Aku harus kembali ke desa dan melupakan malam ini. Aku harus meneruskan hidupku, meskipun bayang-bayang ketakutan masih mengintai di setiap langkahku. Hari mulai menjelang fajar, namun aku masih berdiri di tengah kuburan itu, menghadap sebuah tanah yang telah berubah. Semua yang ada di sekelilingku terasa begitu asing, meski seakan-akan aku mengenal tempat ini sebelumnya. Semua kejadian yang menimpaku semalam masih terbayang jelas dalam ingatanku, dan perasaan takut itu masih menyelimuti diriku. Namun, ada satu hal yang aneh. Aku merasa seolah-olah aku sudah kembali ke tempat yang pernah kutinggalkan, tanpa aku sadar bagaimana caranya. Aku meraba kantung celanaku, memastikan semua barang yang kubawa masih ada. Segalanya tampak normal. Hanya saja, rasa gelisah yang melingkupi hati tak kunjung hilang. Kutukan yang kuterima semalam memang sudah berakhir, tapi ada sesuatu yang tidak bisa aku lepaskan begitu saja. Sebuah perasaan aneh yang mengganggu pikiranku. Perasaan bahwa ada yang belum selesai. Jalan pulang. Gumamku perlahan. Aku mengangguk pada diriku sendiri, mencoba meyakinkan bahwa sekarang sudah aman. Aku melangkah pelan-pelan melewati kuburan yang kini tampak tenang. Tak ada lagi angin yang menggigilkan tubuh. Tak ada lagi suara menyeramkan yang terdengar di telingaku. Semua terasa damai. Tetapi ada satu hal yang aku mulai sadari saat melangkah menjauh. Aku tidak tahu jalan pulang. Aku menatap ke sekeliling. Semua tempat yang aku lewati terasa asing, seperti sebuah dunia yang berbeda. Jalan setapak yang tadi kutempuh sekarang tampak berubah. Rumah-rumah yang aku kenal tidak lagi ada, digantikan oleh pepohonan besar yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tanah yang semula terlihat kering, kini berubah basah, seolah hujan baru saja mengguyur. Aku merasa tubuhku semakin lemah, dan langkah-langkahku menjadi lebih lambat. Tubuhku mulai terasa kaku, dan seketika itu pula aku mendengar suara-suara aneh di belakangku. Suara langkah kaki, seperti seseorang yang mengikutiku. Aku menoleh ke belakang, namun tak ada siapapun. Yang kutemukan hanya kesunyian yang semakin mencekam. Suara itu semakin mendekat, semakin jelas terdengar, dan aku bisa merasakannya. Ada yang mengikuti langkahku. Siapa di sana? Aku berteriak. Suaraku terdengar nyaring di kesunyian itu. Tak ada jawaban. Aku semakin cepat melangkah, namun suara langkah itu semakin mendekat.
Aku mulai berlari, meski aku tak tahu kemana arah yang kutuju. Hanya satu yang aku inginkan, keluar dari tempat ini. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul di kejauhan. Aku merasa seperti melihat pintu keluar yang akan membawaku kembali ke dunia yang aku kenal. Tanpa berpikir panjang, aku berlari ke arah cahaya itu, berharap itu adalah jalan keluar dari dunia yang aneh ini. Namun, saat aku semakin dekat dengan cahaya itu, semuanya berubah. Cahaya itu mulai redup, dan aku merasa dunia sekitarku berputar. Tanah di bawah kakiku terasa bergoyang. Dengan satu langkah terakhir, aku terjatuh, dan ketika aku membuka mata, aku sudah berada di tempat yang sangat asing. Aku terjebak dalam sebuah ruang sempit yang gelap, tanpa jalan keluar. Pintu yang ada di sekelilingku tertutup rapat. Apakah ini akhir dari semuanya? Tanyaku pada diriku sendiri, merasa tak berdaya. Di dalam ruang gelap itu, aku mendengar suara yang familiar. Suara itu tidak asing, tetapi juga bukan suara yang ingin aku dengar. Itu adalah suara Rani. Suaranya terdengar sangat dekat, seperti ia berdiri tepat di sampingku. Kamu pikir kamu bisa keluar, nak? Kamu pikir kamu sudah bebas? Katanya, suaranya berbisik, penuh dengan kebencian. Aku menggigil. Rani muncul di hadapanku. Wajahnya kini penuh dengan luka-luka mengerikan. Kulitnya mengelupas dan matanya penuh dengan kebencian. Ini belum berakhir. Kamu tidak bisa melarikan diri begitu saja. Kamu harus membayar harga untuk kebebasanmu. Aku mundur, berusaha menjauh dari arwah itu, tapi aku tak bisa bergerak. Kakinya seakan tertancap di tanah, dan tubuhku menjadi kaku, terikat oleh sebuah kekuatan yang tak terlihat. Aku mulai panik. Apa yang harus aku lakukan? Tolong, aku hanya ingin pulang. Teriakku, suaraku penuh dengan ketakutan. Rani menatapku dengan tatapan yang penuh kesedihan. Kamu sudah membebaskanku, nak. Tapi kamu juga telah terperangkap oleh kutukan yang sama. Kini, kamu adalah bagian dari tempat ini. Tidak ada jalan keluar. Dengan sekuat tenaga, aku berteriak, berharap seseorang bisa mendengar. Namun, tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang menggema di sekelilingku. Akhirnya, aku teringat akan cincin hitam yang kutemukan di kuburan. Cincin yang membebaskan Rani. Aku mencapainya dari dalam kantong celanaku, dan saat aku menggenggamnya, sebuah cahaya terang muncul. Cahaya itu membungkus tubuhku, menghilangkan rasa takut yang mencekam. Cahaya itu semakin terang, dan aku merasa tubuhku terangkat. Perlahan, aku mulai merasakan dunia sekitarku berubah. Aku tak lagi terperangkap dalam ruang sempit itu. Cincin hitam itu memberi jalan keluar. Aku merasa tubuhku melayang, dan dalam sekejap, aku terbangun di jalan yang familiar di dekat rumahku. Namun, perasaan aneh itu tetap ada. Apakah ini benar-benar akhir? Aku tidak tahu, tapi satu hal yang pasti, aku telah kembali ke dunia nyata. Setidaknya, untuk saat ini, aku bisa bebas. Matahari sudah mulai muncul, namun bayang-bayang malam yang menyeramkan belum sepenuhnya hilang. Aku duduk di teras rumah, mencoba menenangkan diri. Semua yang kualami masih terasa begitu nyata, terlalu nyata untuk bisa kuabaikan. Setiap suara di sekitarku membuat jantungku berdegup kencang, dan segala sesuatu yang tampaknya biasa menjadi terasa menakutkan. Aku mencoba untuk memikirkan dengan jernih, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padaku semalam. Malam itu adalah pengalaman yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Aku masih tak bisa melupakan Rani dan suara-suara yang mengikutiku. Ada rasa takut yang terus menggelayuti setiap langkahku. Bahkan ketika aku pulang ke rumah,
perasaan itu tetap ada. Seakan-akan ada sesuatu yang menungguku di setiap sudut gelap. Aku mencoba mengingat semua kejadian, setiap detail yang sempat kulewatkan dalam ketakutan. Tapi satu hal yang pasti, sesuatu telah berubah dalam diriku. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketakutan. Kali ini, aku tidak bisa berdiam diri lagi. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus mencari jawaban. Perasaan aneh ini, seolah aku belum bebas, terus membelengguku. Aku tidak tahu siapa yang harus aku tanya. Namun ada satu tempat yang aku yakini mungkin menyimpan jawabannya. Tempat itu adalah kuburan Rani. Aku merasa harus kembali ke sana. Meskipun perasaan takut semakin menguat. Aku berdiri dan melangkah menuju sepeda motorku. Tidak ada suara dari luar, hanya udara pagi yang sejuk menyentuh wajahku. Namun, langkahku terasa berat, seakan ada sesuatu yang menarikku kembali ke tempat yang aku coba hindari. Aku mencoba mengusir perasaan itu, namun rasa takut yang semakin mendalam membuatku semakin ragu. Setelah beberapa menit berkendara, aku tiba di jalan yang semalam kulalui. Jalan itu sepi, hanya ada pepohonan yang tinggi di kedua sisi. Tidak ada orang di sekitar, dan suara burung yang biasanya terdengar pun kini lenyap. Aku merasa seperti terjebak dalam dunia yang terisolasi. Tidak ada suara apapun, hanya kesunyian yang memelukku erat. Aku terus melangkah menuju kuburan, tempat yang tak pernah bisa kulupakan. Saat aku memasuki kawasan itu, suasana kembali berubah. Udara menjadi berat dan langit mendung seolah menyiratkan sesuatu yang buruk. Begitu aku mendekati kuburan Rani, rasa teror yang semalam kualami kembali datang. Suasana di sekitar semakin mencekam. Kuburan itu tampak gelap, meskipun matahari sudah sepenuhnya terbit. Tapi aku harus tahu, bisikku pada diriku sendiri. Aku mendekati kuburan itu dengan hati yang berdegup kencang. Begitu aku berdiri di sampingnya, aku merasakan sesuatu yang sangat kuat, seperti ada yang mengamatiku dari belakang. Tiba-tiba, aku mendengar suara dari arah belakangku, dan saat aku menoleh, aku melihat Rani berdiri di sana. Wajahnya penuh kebencian, matanya kosong. Namun kali ini, dia tidak berteriak atau mengancam. Hanya tatapan kosong yang mengarah kepadaku. "Kenapa kamu mengikutiku?" tanyaku dengan suara parau, meskipun aku tahu jawabannya. Rani tidak menjawab, namun tatapannya semakin tajam. Aku merasa seakan ada kekuatan yang menguasai diriku, memaksaku untuk berlutut di hadapannya. Mataku mulai berkunang-kunang, dan aku merasa tubuhku kaku, seperti terikat. Aku mencoba untuk berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Hanya ada keheningan yang semakin menindih. Ketika itu, suara Rani terdengar lagi. Kali ini lebih lembut, seolah-olah ada campuran kesedihan di dalamnya. Kamu tidak akan bisa keluar dari sini, Nak. Semua ini adalah takdirmu. Aku merasakan getaran di seluruh tubuhku. Takdir? Tanyaku, berusaha untuk memecah kebisuan yang mencekam. Takdir apa? Takdir yang tak bisa diubah. Jawabnya, suara itu seakan datang dari dalam tanah, menggetarkan dinding hatiku. Kamu sudah menjadi bagian dari kami, dan kamu tidak akan bisa melarikan diri. Suasana semakin menekan, dan aku merasa tubuhku semakin lemah. Rasanya seperti ada yang menarikku ke dalam tanah. Aku mulai takut. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa aku tidak bisa bebas? Tiba-tiba, dari dalam tanah, sebuah suara terdengar, lebih dalam dan lebih kuat dari sebelumnya. Kamu harus membuat pilihan, bebaskan dia atau kamu akan terperangkap selamanya. Aku terdiam. Pilihan apa? Bebaskan siapa? Semua terasa membingungkan. Namun, saat aku menatap Rani, aku menyadari satu hal. Wajahnya yang penuh luka itu
kini tampak lebih manusiawi. Ada kesedihan yang nyata di sana, sebuah rasa sakit yang tak pernah dia pilih. Di balik semua kebenciannya, aku melihat seorang manusia yang terperangkap dalam nasib buruk. Aku tahu, aku harus membuat pilihan untuk membebaskannya atau mengubur semua perasaan ini. Aku mengingat cincin hitam yang kutemukan semalam, cincin yang mungkin bisa membantu. Aku mengeluarkannya dari sakuku dan menggenggamnya erat. Dengan tekad yang bulat, aku berkata, "Aku membebaskanmu, Rani. Aku akan mengakhiri semua ini." Tiba-tiba, tanah di sekitar kami mulai berguncang. Kuburan itu terbuka dan Rani mulai menghilang. Wajahnya tampak lebih tenang, meskipun masih ada sedikit rasa sakit di sana. Suara teriakan Rani perlahan menghilang, dan aku merasa tubuhku kembali normal. Semua terasa ringan, dan suasana di sekitar mulai membaik. Kuburan itu pun kembali tertutup. Aku berdiri dengan tubuh gemetar, namun hati ini terasa lebih lega. Teror malam itu berakhir, dan aku tahu Rani akhirnya bisa mendapatkan kedamaian yang seharusnya dia miliki. Aku pun kembali berjalan menuju sepeda motorku. Kali ini, aku merasa aku benar-benar bebas